On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In the old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands hath made, I see the stars, I hear the rolling thunders, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on that cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what
thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Great and mighty, awesome, wonderful, you conquer all. God our Father, God omnipotent, you reign on high. Great and mighty, awesome, wonderful, you conquer all. God our Father, God omnipotent, you reign on high. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art.
Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imunitas sesuai dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Saya kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi berbagai varian baru COVID-19. Tetap disiplin, menjaga protokol kesehatan, dan kurangi aktivitas yang tidak perlu. Bagi yang belum divaksin agar segera divaksin. Bagi yang sudah divaksin lengkap dan sudah waktunya untuk disuntik vaksin penguat, booster, agar segera vaksin booster. Saat ini, kita dihimbau pemerintah untuk waspada terhadap penyebaran virus COVID-19 varian Omicron. Mari terus berhati-hati dan melindungi diri kita sendiri serta orang lain, serta terus menerapkan protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah agar Indonesia bisa lebih cepat lagi pulih dengan sempurna. Dan tahukah saudara, saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretariat gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Tunka Huis atau Bapak Apin. Bagi para remaja GKS Grogol, yuk hadiri pertemuan Google Meet kita setiap Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi marilah kita semakin giat bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Tema gereja kita di tahun 2022 adalah The Year of Victorious Living. Marilah kita masuki tahun yang penuh dengan kemenangan dengan iman yang dewasa dan kuat terhadap Tuhan kita. Mari juga terus doakan pembangunan gedung ibadah GKS Grogol di Ruko Aldiron Daan Mogot, agar Tuhan memberikan kelancaran, juga kekuatan dan kesehatan bagi seluruh panitia pembangunan gedung yang bertugas. Kami juga mengucap syukur atas dibaptisnya beberapa saudara-saudari kita di desa Dangdang Cisau, yaitu saudara Depi, saudara Nelly, dan saudara Selin hari Minggu lalu, tanggal 13 Februari 2022. Sungguh sukacita yang besar menyambut saudara-saudari baru di dalam Kristus. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada sesama jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi area di sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Iwardin Wate STH dengan tema Rahasia Abraham Diberkati Tuhan. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapatkan update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan sudah dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di tahun yang baru ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang pandemi ini, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom. Haleluya.
kita berjumpa lagi di ibadah live streaming GKS FPC. Apa kabarnya saudara? Puji Tuhan luar biasa. Amin. Kalau kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Senior Pendeta Bunadi Subrata. Saudara, oleh kuasa darah Yesus, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Amin. Iblis dihancurkan. Amin. Oleh karena itu saudara, mari kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita, dengan iman kita bahwa kita sudah dimenangkan oleh Yesus. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, amin, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, dikalahkan, kuasanya, yes, dihancurkan oleh siapa? Anak domba. Saudara nyatakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Siapa? Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Mengucap syukur Haleluya. Tuhan. Oleh karenamu Tuhan kami dimenangkan Tuhan. Haleluya. Mari saudara lebih dalam lagi. Amin. Buka hatimu kepada Tuhan. Tuhan siap menjamahmu di pagi hari ini. Amin Tuhan. Kami mau jadi pejabat Tuhan. Siap dibantu oleh Tuhan Yesus. Bagaikan bejana, Yes Tuhan. siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Ku dibaharui selalu.
di bejana-Mu Tuhan. Dalam setiap jalan-Mu Memuliakan nama-Mu, mau seperti-Mu, seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu.
Shalom, keluarga Gereja Kemuliaan Sion dan semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah online kembali pada pagi ini. Saya berdoa supaya kita semua ya tetap kuat di dalam Tuhan. Tahun ini adalah tahun kemenangan buat kita semua, saudara-saudara. Nah, hari ini saya mau berbicara sebuah topik yang sangat penting buat kita semua mempelajarinya, yaitu saya beri judul, biarlah Tuhan yang pegang kendali, saudara. Hari ini kita mau belajar bagaimana hidup kita dikendalikan, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Karena ini merupakan kunci hidup berkemenangan di dalam Tuhan, saudara. Nah, saudara, setiap kita ya sudah pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu merupakan satu momen, satu peristiwa yang sangat penting, saudaraku, dalam hidup kita. Nah, peristiwa itu juga disebut sebagai lahir baru atau lahir kembali, saudara-saudara. Nah, peristiwa yang merupakan sesuatu yang sangat penting ini, yang juga disebut regeneration, itu merupakan satu jaminan kehidupan yang kekal. Dan saya boleh katakan tidak ada jalan lain bagi kita, tidak ada jalan lain bagi kita untuk memperoleh keselamatan, saudaraku, dan hidup kekal di surga, kecuali kita dilahirkan baru. Jadi itu sebabnya pengalaman ini sangat penting, saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa, dan kita menerimanya dengan iman, saudaraku. Nah, saudara, selain menerima berkat keselamatan, ya, berkat hidup kekal di surga selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus, saudara, pada waktu kita lahir baru, tahukah saudaraku, kita juga menerima berkat-berkat lain yang luar biasa dari Tuhan, saudara. Ada 4 berkat yang saya sampaikan pada pagi ini, saudaraku. Yang pertama adalah menerima pembenaran. Kita dibenarkan, saudaraku, oleh Tuhan. Roma 5 ayat 18. Yang kedua, kita diangkat menjadi anak Allah, saudara. Yohanes 1 ayat 12. Yang ketiga, kita menjadi warga kerajaan sorga. Kita bisa baca ayatnya dalam Filipi 3 ayat yang ke-20. Dan yang keempat, saudaraku, yang hari ini saya mau bahas, ya, yaitu kita menjadi bait Roh Kudus, saudara. Kita menjadi bait Roh Kudus itu di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, saudara-saudara. Saya bacakan ayatnya demikian, ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Penting kita belajar tentang ayat ini, saudara. Begini, dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya menyertai orang-orang tertentu, saudara. Tetapi kalau dalam perjanjian baru, khususnya setelah Pentakosta, ya, maka Roh Kudus berdiam, saudaraku, di dalam hati semua orang yang sudah lahir baru. Berarti saudara dan saya yang sudah lahir baru, maka di dalam kita berdiam Roh Kudus, saudaraku. Nah, kita kalau mau ingin hidup berkemenangan, saudaraku, karena ya saya berdoa supaya kita semua mengalami hidup berkemenangan di dalam Tuhan, baik itu atas dosa-dosa, ya, atas kedagingan kita, atau atas setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita, saudaraku. Maka saya mau katakan begini, tidak cukup hanya menjadi bait Roh Kudus, tetapi kita harus memberi diri kita, perhatikan, kita harus memberi diri kita untuk dikendalikan, saudara, untuk dipimpin oleh Roh Kudus itu, saudaraku. Kalau tidak, saudaraku, kita tidak akan mengalami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, kita perlu memahami begini, bahwa dipimpin Roh Kudus itu tidak otomatis terjadi begitu saja. Roh Kudus bukan roh yang otoriter, saudaraku, ya, yang semaunya saja mendikte hidup seseorang. Tidak, saudaraku. Dia roh yang lemah lembut, saudaraku.
Itu sebabnya orang Kristen yang sudah lahir baru, saudara dan saya yang sudah lahir baru, maka kita yang harus mengambil keputusan untuk memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Nah, hamba Tuhan Bill Bright mengatakan begini, sejak dilahirkan kembali, orang Kristen telah didiami Roh Kudus. Tetapi tidak semua orang Kristen dikuasai Roh Kudus, saudara. Penting itu kita mengerti, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya, apakah dipimpin oleh Roh Kudus itu? Nah, orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang menyerahkan seluruh hidupnya, saudara. Saudara dan saya kalau mau dipimpin Roh Kudus, dikendalikan hidupnya oleh Roh Kudus, berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita, bukan sebagian. Seluruh hidup kita ke dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, memberi diri dipimpin Roh Kudus berarti kita dengan rela untuk menaklukkan kehendak pribadi kita. Dan kita serahkan kepada Roh Kudus, saudaraku. Artinya kita taklukkan itu pada kehendak Roh Kudus saja, saudara-saudara. Nah, hal ini kita harus latihan, saudara. Harus dilakukan berulang-ulang dari waktu ke waktu, di mana kita terus-menerus membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus, saudara. Setiap saat kita membangun kehidupan doa yang baik, saudara. Lalu kita semakin rindu untuk mengenal firman Tuhan, saudara. Kita membaca, merenungkannya setiap hari. Dan kemudian kita juga melatih diri kita untuk melibatkan Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Kita libatkan Roh Kudus dalam setiap aktivitas kita sehari-hari, saudara. Dalam setiap keputusan yang kita mau ambil, kita berdialog, saudaraku, dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Nah, kita melakukannya itu dengan sungguh-sungguh dan secara konsisten. Kalau kita mau hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Memang terus terang hal ini nggak mudah. Nggak mudah, saudaraku, membutuhkan perjuangan. Mengapa saya katakan demikian? Karena masih ada unsur keinginan daging dalam kehidupan kita. Kita manusia belum sempurna, saudara-saudara. Saya coba menyampaikan ilustrasi begini, saudara ya. Ada seorang ayah nih yang pandai menggambar, saudara. Dia ingin membantu anaknya yang dia lihat sedang belajar menggambar, ya. Sebuah mobil, ya, Toyota Kijang Innova milik mereka. Jadi anak itu sedang belajar menggambarnya, saudara. Nah, kemudian sang ayah mulai menggambar, tetapi dia pakai tangan anaknya, karena dia mau ajarkan anaknya menggambar, saudara. Tapi ternyata hasilnya berantakan. Berantakan, nggak karuan, saudaraku. Karena sang ayah memakai tangan anaknya untuk menggambar, tetapi, saudara, sang anak juga punya keinginan ternyata untuk menggambar mobil itu menurut caranya dia, saudara. Jadi dua-duanya menggambar. Jadi antara tangan si ayah dengan anak terjadi pertentangan. Maka akhirnya nggak jadi gambarnya. Lalu sang ayah menyuruh anaknya untuk mengikuti saja, ya, gerak tangannya, ya, dibuat lemas saja, jangan ikut-ikutan menggambar. Maka akhirnya jadi gambar mobil Toyota Kijang Innova itu dengan bagusnya, saudara-saudara. Jadi ini ilustrasi buat kita semua, bahwa artinya memberi diri dipimpin Roh Kudus. Hidup saudara dan saya kalau mau dikendalikan oleh Roh Kudus, saudaraku, itu bukan berarti bekerja sama. Tetapi, saudaraku, Tuhan mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Jadi kita serahkan, saudaraku, hidup kita, diri kita ini sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus. Apa saja pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, kita serahkan semuanya dalam pimpinan Roh Kudus, saudaraku. Di dalam Alkitab, Rasul Paulus adalah contoh orang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Dia pernah melakukan perjalanan misi bersama Silas dan Timotius. Bagaimana dia dengan tim, saudaraku, benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Mari kita baca ayatnya.
Dalam Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi di sini jelas sekali Roh Kudus yang memimpin perjalanan misi daripada Paulus, Silas, dan Timotius, saudara-saudara. Awalnya dikatakan di situ mereka berencana memberitakan Injil ke Asia. Tetapi mereka nurut Roh Kudus, saudaraku. Karena Roh Kudus ternyata mencegah mereka. Nah, kemudian juga kalau kita baca ayat tadi, di titik itu pun mereka masih belum tahu tujuan selanjutnya. Masih gelap, masih buta. Mau kemana? Mereka hanya berjalan dikatakan hingga tiba di Misia, saudara. Dan kemudian mau masuk ke Bitinia. Sekali lagi dikatakan dalam ayat tadi, Roh Kudus tidak mengizinkan mereka masuk ke sana. Akhirnya mereka berhenti di Troas sambil menunggu. Ya, mereka berdoa lagi, memohon petunjuk Roh Kudus, saudara-saudara. Maka dalam sebuah penglihatan dikatakan mereka akhirnya tahu bahwa Roh Kudus memanggil mereka, ya, mengutus mereka untuk memberitakan Injil bukan ke Asia ternyata, tetapi ke Makedonia di Eropa, saudara-saudara. Hal ini bisa terjadi, saudaraku. Kita lihat ya, bagaimana penyertaan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus begitu nyata. Itu karena mereka mengambil keputusan, ya, untuk memberi diri mereka, ya, dipimpin oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga tak heran, saudaraku, maka perjalanan misi mereka disertai hadirat Roh Kudus yang begitu kuat, saudaraku. Luar biasa. Nah, pada pagi ini saya mau menyampaikan ada 3 hal penting, saudaraku, yang kita bisa dapatkan, ya, kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hari-hari ini kita hidup di masa-masa sulit, saudara. Saya mau beritahu begini, saudara dan saya sudah tidak bisa lagi, ya, hidup dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita mesti hidup hari-hari ini mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama, termasuk saya juga masih terus belajar untuk selalu menyerahkan hidup kita ini dalam pimpinan Roh Kudus, saudara-saudara. Nah, sekali lagi ada 3 hal penting yang hari ini kita mau mempelajarinya bersama-sama, yang kita bisa dapatkan ketika kita memberi diri kita dalam pimpinan Roh Kudus, saudara-saudara. Yang pertama adalah menghasilkan buah roh. Wah, ini sangat penting, saudaraku. Menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ayat yang tidak asing buat kita tentunya. Ini tentang buah roh. Dikatakan di sini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini bicara tentang buah roh, saudara. Saudara dan saya harus menghasilkan buah dalam hidup ini. Nah, buah roh ini bicara tentang apa? Tentang kualitas karakter. Kualitas karakter yang harus dihasilkan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi terus terang kita nggak bisa menghasilkan ini dengan kekuatan kita. Tetapi harus dengan pimpinan Roh Kudus. Karena namanya saja buah roh, saudara-saudara. Nah, saya beritahu begini, bagi Tuhan ya, karakter itu jauh lebih penting daripada talenta. Kita semua diberi talenta oleh Tuhan, tapi karakter kita jauh lebih penting di mata Tuhan. Lebih penting juga dari prestasi kita, kedudukan kita, ataupun juga kekayaan kita. Ya, Tuhan melihat yang paling penting di antara semuanya itu adalah karakter kita, saudara-saudara. Memang dunia mengukur kebesaran seseorang, kesuksesan seseorang dengan yang tadi itu, dengan kekayaan, dengan prestasi dan sebagainya. Tetapi Tuhan mengukur kebesaran seseorang bukan dengan hal-hal itu, tetapi dengan karakternya. Perhatikan, dengan karakternya, saudaraku.
ambil contoh. Mari kita lihat tentang Ayub, saudara. Kita baca Ayub 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudaraku, Tuhan berkata kepada iblis tentang Ayub. Dan dia tidak berkata kepada iblis, lihat hambaku Ayub yang kaya raya. Tidak, saudara. Tetapi yang dia sampaikan kepada iblis adalah karakternya Ayub. Sebab bagi Tuhan karakter itu jauh lebih penting dari semuanya yang lain. Maka dikatakan di sini dia bilang bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh, kata Tuhan. Jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi karakter itu sangat penting, saudaraku. Dan kita nggak bisa menghasilkan buah roh sekali lagi dengan kekuatan kita. Makanya kenapa kita mesti dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita mesti dikendalikan oleh Roh Kudus, supaya saudara dan saya menghasilkan buah, saudara. Nah, mengapa memiliki karakter ini sangat penting? Mengapa, saudaraku? Mari kita lihat ayatnya. Dalam Roma 8 ayat 29 demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi di sini dikatakan dengan jelas, saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya sekedar menyelamatkan manusia. Itu penting tentu, kita diselamatkan itu penting, saudara-saudara. Namun dikatakan di sini juga untuk menjadikan umat manusia kita semua itu menjadi serupa seperti Dia. Dalam hal apa? Dalam hal karakternya, dalam hal cara hidup kita serupa dengan Kristus, saudara-saudara. Itu yang penting, saudaraku, di samping keselamatan. Makanya Billy Graham, saudaraku, seorang hamba Tuhan yang menjadi teladan pada waktu hidupnya, dia mengatakan begini, ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Ketika kesehatan hilang, sesuatu hilang. Ketika karakter hilang, semuanya hilang. Betapa dia menekankan betapa pentingnya karakter, dan dia memang meneladaninya, saudara. Ada seorang hamba Tuhan lagi bernama Francis, Frankie Payne. Dia penulis buku terkenal, buku bagus, saudara. Judulnya The Three Battlegrounds. Dia mengatakan begini, ketika kita berfokus untuk menjadi serupa seperti Kristus, maka kebangunan rohani yang sebenarnya telah terjadi dalam hidup kita. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Saya mau cerita, ini ada satu cerita, saudara-saudara. Ini tentang sekelompok pria yang sedang berjalan cepat, saudaraku, setengah lari gitu, karena mau mengikuti sebuah konferensi yang penting buat mereka tentu. Nah, tiba-tiba tanpa sengaja seorang dari mereka itu menyenggol sebuah gerobak, saudara, yang berisi apel-apel yang dijual oleh seorang wanita di pinggir jalan. Nah, tentu apel-apel itu berjatuhan dan berceceran di pinggir jalan. Orang yang menyenggol gerobak itu malah berkata begini, saudara, sudahlah, biarin saja apel-apel itu, kita sudah terlambat nih. Namun, saudaraku, ada seorang dari mereka, dari rombongan ini, itu menghentikan langkahnya, saudaraku. Dan dia berusaha menolong wanita yang menjual apel-apel itu. Sementara teman-teman yang lain terus berjalan. Ternyata pria ini mengambil keputusan yang tepat, saudara. Karena ternyata wanita penjual apel itu buta, saudara. Jadi dia sambil menangis, saudara, dia meraba-raba. Dia mencoba mengumpulkan kembali apel-apel yang berceceran. Pria tersebut membantu, segera mengumpulkan apel-apel yang masih utuh itu. Lalu kemudian dia tata rapi kembali di dalam gerobak, saudaraku. Lalu dia mendekati wanita buta ini dan berkata,
Ibu baik-baik saja? Apel-apelmu ini sudah aku kumpulkan lagi, Bu, dan aku sudah taruh dalam gerobak. Dan ini ada uang $40 untuk mengganti ya apel-apel Ibu yang rusak. Ibu, saya mohon maaf ya atas kecerobohan temanku tadi yang menabrak gerobak Ibu. Sekarang aku mau pamit dulu, Bu, aku permisi. Dia berkata begitu kepada wanita buta ini. Apa yang kemudian dilakukan oleh ibu itu, saudaraku? Ketika pria itu hendak pergi, dia masih menangis, saudaraku. Dan kemudian ibu atau wanita buta itu berkata begini. Tuan, apakah engkau adalah Yesus? Di sini kita lihat betapa karakter itu sangat penting. Supaya kita bisa memancarkan Kristus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, mari hari ini hiduplah ya senantiasa rela dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Dikendalikan oleh Dia, saudaraku. Supaya kita mampu, sebab dengan kekuatan kita nggak mampu. Supaya saudara dan saya mampu, kita bisa untuk memancarkan Kristus, saudaraku, melalui perkataan dan perbuatan kita kepada sesama kita. Dan nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Haleluya. Nah, yang kedua berkat yang kedua yang kita juga dapatkan. Kalau kita mengambil keputusan dalam hidup ini untuk memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Yaitu kita diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk mematikan keinginan daging kita. Nah, ini sangat penting, saudaraku, mematikan keinginan daging. Mari kita baca ayatnya dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Perhatikan. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dalam kitab Galatia ini, sesungguhnya Rasul Paulus begitu marah, saudara. Karena melihat jemaat Galatia ini diseret, katakan begitu ya, kepada Injil yang palsu. Injil yang palsu yang mengajarkan ya kepentingan manusia. Bukan kepentingan Tuhan lagi, saudara-saudara. Nah, ketika kepentingan manusia dijadikan fokus, itu bahaya. Maka keinginan dan perbuatan daging cenderung akan muncul, saudara-saudara. Nah, maka kemudian Paulus mengatakan begini. Dalam Galatia 5, 19 sampai 21. Dia mengingatkan ini kepada jemaat di Galatia. Dan juga mengingatkan kepada kita pada hari ini. Galatia 5, 19 sampai 21 demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, perhatikan saudaraku, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Begitu tegas Paulus menyampaikan tentang perbuatan daging ini. Kalau kita lakukan ini, maka kita tidak akan mendapat tempat, mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi sekali lagi saya mau katakan, siapapun yang hidupnya masih dikuasai oleh keinginan daging, masih dikuasai oleh perbuatan daging, tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, saya mau katakan begini, saudara. Ya, sebelum kita lahir baru, ya, keinginan daging itu sebenarnya telah menguasai hidup kita. Bahkan setelah itu menjadi sebuah katakan sudah sesuatu yang biasa buat kita sebelum kita lahir baru. Nah, oleh karena itu ketika kita lahir baru,
Walaupun hati kita ya, kita sudah serahkan kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita. Sebenarnya tidak mudah ya, terus terang tidak mudah untuk menghilangkan kebiasaan lama itu. Kita harus selalu berusaha ya agar keinginan daging ini tidak menguasai hidup kita. Nah, bagaimana ya caranya keinginan daging ini tidak menguasai hidup kita, sehingga hidup kita bisa berkemenangan di dalam Tuhan? Maka Rasul Paulus katakan dengan jelas di sini, tidak ada lain cara. Kuncinya hanya dengan hidup oleh roh, saudaraku. Itu kuncinya. Galatia 5 ayat 16. Dalam ayat ini Rasul Paulus mengatakan begini, saudaraku. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kuncinya hanya hiduplah oleh roh, saudaraku. Nah, hidup oleh roh ini artinya hidup dipimpin oleh roh. Begitu, hidup dipimpin oleh roh. Rasul Paulus berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, saudaraku. Jadi saya mau katakan di sini hanya Roh Kudus yang dapat melepaskan kita dari keinginan daging yang mematikan ini. Bila saudara dan saya masih mengandalkan kekuatan, kemampuan diri kita, saya mau katakan mustahil kita bisa mematikan keinginan daging. Oleh karena itu, saudaraku, hari ini mari beri diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memegang hati kita, pikiran kita untuk dapat mematikan keinginan daging, sehingga kita beroleh kemenangan, saudaraku, dalam kehidupan ini. Haleluya. Saudara, berkat yang ketiga yang kita bisa dapatkan ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, yaitu kita dapat mengatasi setiap masalah kehidupan ini dengan kasih karunia. Kasih karunia dari Roh Kudus tentunya. 1 Petrus 5 ayat 10, mari kita baca ayat ini, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan, dan Allah, sumber segala kasih karunia. Perhatikan kata segala kasih karunia. Berarti ada banyak kasih karunia, saudara-saudara, yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi Allah kita sumber kasih karunia, segala kasih karunia. Berarti kasih karunia itu memang ada banyak. Kenapa? Karena masalah kita juga banyak. Jadi artinya setiap masalah kita itu pasti mempunyai kasih karunia yang cocok, yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kita bisa mengatasi masalah itu dengan kasih karunia dari Roh Kudus, saudara-saudara. Nah, kasih karunia itu adalah substance, saudara. Ya, itu satu zat ilahi yang berupa kuasa, ya, berupa kekuatan, berupa kemampuan. Perhatikan, saudaraku. Jadi kalau saudara menerima kasih karunia, berarti saudara menerima kuasa, saudara menerima kekuatan, saudara menerima kemampuan dari Tuhan, saudara-saudara, ya. Untuk apa? Untuk mengatasi semua masalah kehidupan ini. Hari-hari ini kita sedang menghadapi berbagai macam masalah oleh karena pandemi. Nah, kita butuh kasih karunia, kita butuh kuasa, kita butuh kemampuan dari Tuhan. Kita butuh kekuatan dari Tuhan untuk mengatasi semua masalah kita. Baik itu masalah keluarga, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah pelayanan kita, dan lain-lain. Bahkan sampai kepada masalah yang mustahil buat kita. Tapi tersedia kasih karunia buat kita. Diberikan kepada orang-orang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Perhatikan di sini Allah sumber segala kasih karunia. Haleluya. Dan Allah sumber segala kasih karunia itu dalam pribadi Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Pada waktu kita lahir baru, Roh Kudus sudah berdiam di dalam kita.
Dengan kata lain, saudaraku, Roh Kudus itu adalah sumber kasih karunia, sudah ada dalam diri kita. Dengan kata lain juga berarti kasih karunia itu sendiri sudah ada di dalam diri kita, saudara-saudara. Makanya penting sekali kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kasih karunia yang ada dalam diri kita itu bisa bekerja. Kalau saudara dan saya tidak memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, kasih karunia tidak akan bisa bekerja dalam diri kita. Berarti kita hidup di dunia ini dengan mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita. Dan saya mengatakan kita pasti gagal. Oleh karena itu, hari ini mari kita latih diri kita bahwa satu-satunya hidup berkemenangan di dalam Tuhan adalah kuncinya ketika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dengan cara kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Kita lihat kehidupan Paulus, saudaraku. Paulus ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia menjadi sebuah contoh buat kita bagaimana dia hidupnya itu sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Mari kita lihat 2 Korintus 4 ayat 7-9 demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Perhatikan, saudaraku. Luar biasa bukan? Ini oleh karena dia memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kuduslah yang melimpahkan kasih karunia kepada Paulus. Bicara kuasa, bicara kekuatan, kemampuan dari Roh Kudus kepada Rasul Paulus. Sehingga kalau kita baca ayat ini, dia mampu ya menghadapi segala masalah, tantangan, penderitaan yang begitu berat, saudaraku. Ya, tadi dikatakan di sini dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Betapa tangguhnya orang ini. Bukan karena kekuatan dia, tapi karena dia memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Haleluya. Saya mau katakan begini, saudara. Kalau jika ada manusia yang menanggung masalah kehidupan ya, yang paling berat di bumi ini, maka dia adalah Yesus, saudara. Kita perlu memahami waktu dia di dunia, Yesus adalah manusia biasa seperti kita, saudara-saudara. Mari kita lihat, saudaraku, cerita ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Kita baca Lukas 22 ayat 43-46 demikian. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit. Perhatikan, saudaraku. Ada kata luar biasa ya. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, dan ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, saudara, jadi di Taman Getsemani ini Tuhan Yesus begitu bergumul, saudara. Dia mengalami suatu kesedihan dan ketakutan yang hebat, saudara. Dia begitu sedih karena dia sedang dikhianati oleh Yudas, muridnya. Dan ia tahu sebentar lagi juga dia akan ditinggalkan oleh murid-muridnya yang lain. Dan dia akan disangkal oleh Petrus bahkan. Dia akan ditolak oleh orang-orang Yahudi yang akan mengatakan supaya dia disalibkan. Dan dia juga akan terpisah dari Allah Bapa.
Selain sedih, saudaraku, Tuhan Yesus juga takut waktu itu. Ia takut bukan terhadap kematian di kayu salib. Meskipun terus terang memang hukuman salib itu sangat mengerikan, saudara. Tetapi sesungguhnya ia takut pada murka Allah yang akan menimpanya pada saat ia menanggung dosa seisi dunia. Dan bukan hanya menanggung dosanya saja, tapi menanggung hukuman atas dosa umat manusia. Itu yang membuat dia takut, saudara-saudara. Namun dalam keadaan yang begitu sedih dan takut itu, dalam pergumulan yang hebat itu, firman Tuhan mengatakan dalam ayat 45, dikatakan begitu, lalu ia bangkit dari doanya. Luar biasa, tiba-tiba ya seketika ia bangkit dari doanya. Apa yang terjadi, saudaraku? Pada saat itulah Yesus menerima kasih karunia. Dia terima kasih karunia yang menyebabkan ia bisa segera bangkit, yang menyebabkan dia kuat, saudaraku, untuk menghadapi penderitaan yang harus ia tanggung. Luar biasa pekerjaan kasih karunia yang diberikan ya kepada kita semua, termasuk juga kepada Yesus pada waktu dia menjadi manusia di bumi ini. Saat ini kita sedang hidup di masa sulit, saudaraku. Mari hidup senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, supaya saudara dan saya mampu, saudaraku, untuk menghadapi setiap kesulitan. Apa yang menjadi kesulitan saudara hari-hari ini? Atau mungkin barangkali ada di antara saudara yang sudah mengatakan bahwa mustahil untuk saya bisa atasi. Tapi hari ini saya beritahu kepada saudara, saudara akan memang mustahil kalau saudara menyelesaikannya dengan cara saudara, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita. Tapi saya mau beritahu saudaraku lewat firman Tuhan pada hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu kita tidak bisa lagi pakai kekuatan kita. Mari hari-hari ini kita sungguh-sungguh kita ambil keputusan, saudaraku, untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus, supaya saudara dan saya bisa melihat bahwa tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Selalu ada jalan di dalam Tuhan. Dan dia memberikan bahkan mujizat kepada kita, saudara-saudara. Saya mau beritahu begini, semakin sulit masalah yang harus kita atasi. Mungkin saudara berkata bahwa masalah saya sangat sulit, Pak. Semakin sulit masalah yang harus kita atasi. Jika saudara dan saya meresponinya dengan benar, kita tidak menjadi bitter tetapi better. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Maka saya mau beritahu semakin limpah. Haleluya. Semakin limpah. Roh Kudus ya akan memberikan kasih karunia-Nya untuk kita alami dalam hidup ini. Dan ini sesungguhnya kunci kemenangan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Terakhir, saudaraku, saya mau cerita ada seorang ya bernama Horatio G. Spafford. Dia ini siapa? Dia ini seorang pengacara kaya, saudaraku, tinggal di kota Chicago. Dia juga seorang yang begitu cinta Tuhan. Dan dia merupakan sahabat dari hamba Tuhan D.L. Moody. Ya, D.L. Moody ini seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa pada waktu itu. Nah, tetapi Tuhan punya rencana lain bagi orang ini, di mana dia mengalami proses ya yang diizinkan oleh Tuhan begitu luar biasa. Pada tahun 1870, saudaraku, anak laki-laki satu-satunya meninggal karena sakit, saudara. Dan kemudian 1 tahun kemudian ya, kota Chicago ini dilanda kebakaran besar, ya, itu menghabiskan ya hampir semua kota, saudara-saudara, sehingga propertinya juga habis terbakar. Ternyata proses hidupnya tidak hanya sampai di situ, saudara. Pada tahun 1873, ya, ia bersama keluarganya berangkat ke Eropa.
dan juga sekalian mau mengikuti KKR dan seminar di El Moody. Nah, sehari sebelumnya tiba-tiba ia tidak bisa ikut berlayar karena ternyata ada urusan bisnis yang harus dia selesaikan. Sehingga istrinya beserta keempat anak perempuannya yang berangkat lebih dulu, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Kapal yang ditumpangi keluarganya ini kemudian bertabrakan dengan kapal lain. Sehingga ada 226 penumpang yang tewas, saudara. Termasuk keempat putrinya. Jadi 4 anak perempuan semuanya meninggal. Anaknya semua 5, yang laki-laki sudah meninggal karena sakit. Sekarang keempat putrinya juga meninggal. Hanya tinggal istrinya saja yang masih hidup, saudara-saudara. Nah, Horatio belum tahu apa-apa sampai istrinya mengirim telegram kepada dia dan berkata begini, "Save alone," selamat sendirian. Horatio terkejut luar biasa ketika mengetahui keadaan seperti ini, keempat anaknya meninggal. Akhirnya dia pergi berlayar, saudaraku, menyusul istrinya dengan perasaan hancur, terpukul sekali. Nah, ketika dia sedang berada di atas kapal menuju wilayah terjadinya musibah ini, saudaraku, matanya memandang ke lautan yang luas. Tiba-tiba Roh Kudus bekerja menjamah dia, dan dia mulai menulis lirik lagu himne "It is well with my soul". Dalam lagu himne ini yang mengatakan begini, saudaraku, keadaan seburuk apapun yang ia alami, ia yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan semua baik-baik saja. It is well with my soul. Haleluya. Lagu ini di kemudian hari ternyata menjadi sebuah lagu yang begitu menjamah, yang begitu memberkati jutaan orang, saudara-saudara. Kita coba mendengarkan lagunya, biar hari ini juga kita dijamah, biar hari ini juga kita diberkati Tuhan dan diurapi Tuhan ketika kita mendengarkan lagu ini. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll,
Haleluya. Haleluya. Saya mau katakan Horesio bisa saja waktu itu kecewa, saudaraku, kepada Tuhan. Karena dia mengalami musibah yang luar biasa ini. Namun dia memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Sehingga di saat-saat terpuruk seperti itu, saudaraku, di saat dia menderita luar biasa, Roh Kudus memberikan kasih karunia kepada dia. Kuasa, kekuatan, kemampuan kepada dia. Memampukan dia, saudaraku, untuk menanggung penderitaan yang sangat berat ini. Haleluya. Apakah semua orang mengalami proses yang sama seperti dia? Tentu tidak, saudaraku. Namun saya mau kasih tahu begini, sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kita ini anak-anak Tuhan. Maka kita masing-masing pasti mengalami proses ujian iman kita masing-masing. Nah, ketika kita sedang mengalaminya itu, jangan menjadi bitter, jangan menjadi pahit hati, jangan menjadi kecewa kepada Tuhan. Tapi biarlah kita berkata dengan ucapan syukur, dengan sukacita. It is well with my soul. Karena kita harus percaya, saudara, sesulit apapun keadaan yang kita alami, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, Dia pegang kendali hidup kita. Dan Dia selalu memberikan kepada kita kasih karunia yang membuat kita mampu menghadapi sesulit apapun masalah kita. Dan hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Hari ini kita sudah belajar bagaimana pentingnya kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mengajak kita semua mengangkat tangan kita. Mari hari ini bersama dengan saya, kita semua, saudaraku, yang mengikuti ibadah ini, berikan diri kita untuk dipimpin, dikendalikan hanya oleh Roh Kudus. Kita tidak akan pernah menang dalam hidup ini kalau kita memimpin diri kita dengan kekuatan kita. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, memimpin hidup kita, mengendalikan hidup kita sepenuhnya. Serahkan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita untuk dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Tuhan, kami mengangkat tangan pada hari ini. Kami mau belajar, Tuhan, untuk menyerahkan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya Tuhan, kami hari ini mendapatkan 3 berkat yang sudah kami pelajari pada hari ini. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah Roh Kudus. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakternya Tuhan. Dan hidup kami diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat, berdampak bagi banyak orang. Kami diberikan kuasa, kemampuan oleh Roh Kudus untuk mematikan keinginan daging. Sehingga hidup kami diberkati. Hidup kami akan bersama-sama dengan Tuhan karena hidup kami berkemenangan. Dan hari ini juga kami belajar bagaimana kami bisa mengatasi setiap masalah hidup kami, seberat apapun masalah hidup kami. Hari ini kami percaya kami bisa atasi itu. Karena bukan kami lagi, melainkan Roh Kudus yang dalam diri kami, yang berkarya, yang bekerja, memberikan kasih karunia, kuasa, kekuatan, kemampuan ilahi buat kami. Sehingga kami bisa mampu mengatasinya dan hidup kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Tuhan menjamah setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Biarlah hari ini mereka hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Ada mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang memiliki beban yang berat tiba-tiba oleh karena kasih karunia dari Tuhan memperoleh jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita
kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan berdoa syafaat, saudara. Mari kita bawa bangsa Indonesia. Mari kita bawa doa ini ke hadapan Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang akan menjawab setiap doa kita. kasih Bapak Pendeta Gunadi Subrata untuk firman-Nya hari ini yang telah menguatkan kita semua. Mari jemaat GKS yang di rumah, kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah-Mu. Kau sudah memimpin dan memberkati kami lewat ibadah pada siang hari ini. Hadirat-Mu yang sudah melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Betapa pentingnya di masa sukar ini, kami memberi diri kami dikendalikan dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami berkemenangan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk mengatasi setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa untuk Bapak Gembala Senior kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Engkau memberkati Bapak dan Ibu Gembala Senior kami.
Berkati setiap pelayanannya hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau singkapkan rahasia sorga atasnya. Berkati kesehatannya dan keluarganya. Kami juga mau berdoa untuk para gembala-gembala GKS dan PDKS beserta keluarganya, seluruh diaken, pengerjah dan jemaat. Kami mau berdoa agar kami semua dalam perlindungan Tuhan di tengah-tengah pandemi saat ini. Biarlah kami selalu mengucap syukur atas keadaan saat ini, kesehatan, pekerjaan, usaha kami diberkati Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit, kuasa Tuhan yang dahsyat yang menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mau lepaskan shalom atas Indonesia Tuhan. Biarlah damai Kristus memenuhi bangsa ini. Di tengah-tengah pandemi COVID yang sedang melanda bangsa kami saat ini, dengan masuknya virus varian Omikron yang baru. Bapa, kami mau berdoa kepadamu. Kiranya perlindungan dan kekuatan datang daripadamu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa kami. Di balik setiap goncangan ada rencana Tuhan yang luar biasa atas bangsa kami. Kami akan melihat bangsa kami diberkati Tuhan. Bangsa kami aman dalam tangan Tuhan. Bangsa kami akan bangkit dan maju. Kamu memberkati presiden dan wakil presiden dan seluruh jajaran kabinet sampai kepada level terendah. Agar setiap mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan sikap takut akan Tuhan. Sehingga Engkau menjadi berkat bagi seluruh bangsa Indonesia. Kami berdoa juga untuk tenaga medis yang ada di seluruh bangsa kami. Mulai dari dokter, perawat, suster, bidan, dan staf-staf rumah sakit, puskesmas yang sedang berjuang menyembuhkan pasien-pasien COVID. Kiranya Engkau memberkati mereka dan keluarga besarnya. Berikanlah mereka selalu kekuatan, perlindungan, dan kesehatan terus Tuhan nyatakan atas setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas ibadah pada siang hari ini. Dan doa syafaat kami naikkan di hadapan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita sudah sampai di akhir ibadah kita hari ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Dia. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah hidup kita berkemenangan selalu di dalam Tuhan. Sampai bertemu dalam ibadah berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin bersyukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Yuwardi Nuate STH. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah sekolah minggu. Pada akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.